Assalamualaikum Bang Saidido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini kalau Anda sering menghilang, agak lama menghilang, tapi cari-cari orang ini karena banyak sekali berita-berita yang perlu dapat pencerahan dari Anda. Saya kalau baca-baca berita gitu, seolah-olah kayak deja vu gitu ya, karena ini cerita-cerita yang berapa tahun yang lalu sudah kita bicarakan soal misalnya bandara yang bakal Ya, dijual, terutama yang bandara-bandara yang menguntungkan itu malah bakal dijual gitu untuk menambal kerugian yang lain-lain, proyek-proyek mangkrak yang lain. Nah ini saya baru beberapa hari yang lalu sebenarnya mau baca ini, tapi tetap aja menurut saya ini aktual karena susah banget. Angkasa Pura satu. Nah ini kebetulan Angkasa Pura satu itu sekarang ini menawarkan Bandara Jogja International Airport itu dengan partner strategik itu. Nah ini sebenarnya kalau dari sisi bisnis, apakah itu kalkulasi bisnis biasa atau ada sesuatu sebenarnya di balik itu, Bang Said? saya pikir publik bisa menelusuri YouTube kita ini. Mhm. Karena sebenarnya 2 tahun lalu kita sudah menduga, memproyeksi ini akan terjadi, bahwa bandara-bandara yang menguntungkan akan dijual. Itu sudah kita prediksi. Mhm. Eh, Pertanyaannya, kenapa sih dijual atau dikerjasamakan? Karena kita sudah menduga bahwa sedang dibangun bandara-bandara yang rugi, yang tidak sama sekali menguntungkan, tapi demi pencitraan maka dibangun dan dipaksakan dibangun. Itu Mhm. contoh Kertajati, Bandara Jenderal Sudirman di Mhm. Jawa Tengah, kemudian Ya. di berbagai bandara, kemudian di apa namanya di Tasik itu juga berhenti banyak sekali bandara, apalagi bandara berbeda dengan di Indonesia Timur, bahwa kalau tidak ada bandara maka tidak ada penghubung, maka memang ya rugi nggak apa-apa. Tapi kalau Mhm. daerah yang sudah ada penghubung, ya itu apa namanya penghubung yang lebih bagus, ya seperti Kertajati ada bandara Bandung, ada bandara Cengkareng gitu kan, nggak penting amat tapi dipaksakan. Nah, apa dampak daripada itu, Mas Hersu, adalah bahwa Angkasa Pura I dan Angkasa Pura II, Angkasa Pura I itu adalah Indonesia Barat, Mhm. Angkasa Pura I Indonesia Timur, mulai Jogja ke timur, kemudian Angkasa Pura II itu adalah mulai Jakarta ke barat sampai Aceh, itu yang dikelola. Nah, Mhm. eh, saat tidak ada bandara rugi itu sudah hanya beberapa bandara yang menguntungkan sebenarnya. Saya bisa mulai dari barat, itu hanya Medan, kemudian setelah itu tidak ada bandara yang untung di Sumatera, hanya Medan. Tidak ada satupun yang untung. Saya masih hafal, baru masuk Jakarta yang paling untung paling besar, kemudian apa namanya Bandung dulu agak untung. Nah, jadi Angkasa Pura II sebenarnya itu hanya dua bandara yang untung, yaitu adalah Medan dan Jakarta. Yang lain itu rugi semua. Sekarang bertambah rugi lagi karena banyak bandara yang dibangun tidak sama sekali ada, seperti bandara di Danau Toba kan udah walau dibangun besar-besaran oleh Angkasa Pura II, itu tidak ada pesawat sekarang ke sana. Nah, di Indonesia Timur, Angkasa Pura I itu Jogja sebenarnya pas-pasan. Apalagi sekarang bandara yang besar, saya akui, yang untung juga hanya dua, Mas. Itu dua, ya tiga, Surabaya, Bali, Makassar. Hanya tiga itu yang untung, yang lain rugi semua. Nah, kerugian ini bisa dulu masih ditutupi, jadi ditutupi oleh bandara yang untung. Nah, sekarang semakin rugi. Yang menarik bahwa bandara yang untung ini yang mau dijual, yang dilepas, kan mulai Kuala Namu, kemudian Jogja, kemudian saya sudah mendengarkan dari Wakil Menteri BUMN bahwa Cengkareng pun sudah disiapkan swastanya untuk membeli, untuk dikerjasamakan. Nah, perlu publik paham, pasti mereka menyatakan tidak dijual kok, asetnya masih ada. Itu kan selalu dikatakan demikian. Yang memang jalan tol,
bandara, pelabuhan itu asetnya tetap aset negara. Yang dijual adalah konsesinya. Sama dengan HGU, HGB, HTI itu semua tanah negara. Yang dijual adalah hak usahanya, hak konsesinya gitu. Nah, ini selalu dipakai untuk membodohi rakyat. Kami tidak menjual. Nah, sebelum dibodohi rakyat kita sudah luruskan bahwa memang tidak ada penjualan aset negara, tapi itu adalah hak konsesi untuk mendapatkan uang, dan itulah yang sebenarnya yang dianggap hak aset gitu loh. Nah, itu yang dianggap aset karena untuk memungut tol, bandara, pelabuhan seperti itu. Nah, sekarang kenapa ini dijual? Yang dikerjasamakan yang menarik adalah ini dikerjasamakan yang terpikir oleh saya dulu, yang kita dulu bangga-banggakan, yang kita inginkan dulu Mas Hersu adalah bahwa BUMN itu justru mengakuisisi pekerjaan di luar negeri. Istilahnya BUMN go global. Itu yang kita inginkan, kita harapkan dulu tuh mulai 2014 mulailah. Mungkin Angkasa Pura I akan mengelola bandara di Malaysia, akan mengelola bandara di Afrika, akan mengelola bandara di India, gitu kan. Kemudian jalan tol, Jasa Marga akan membangun jalan tol di negara-negara ASEAN, Pertamina akan punya kilang minyak di negara Arab Saudi, negara Timur Tengah, di Afrika, dan lain-lain. Itu yang kita harapkan. Telkom kita harapkan dulu masuk. Dulu pabrik semen sempat masuk ke Vietnam. Saya nggak tahu masih ada nggak sekarang. Nah, itu yang kita harapkan. Sekarang yang terjadi justru aset-aset yang ada itu mengundang asing masuk untuk untuk menguasai. Nah, jadi kalau ada yang menyatakan bahwa BUMN makin bagus, kalau yang tanda makin bagus itu kalau untungnya makin bagus, kemudian makin menyebar ke luar negeri, bukan makin banyak menjual. Kalau makin banyak menjual, saya pikir ya siapapun itu gampang. Siapa yang nggak mau jual Cengkareng? Nah, agenda yang perlu kita takutkan adalah Mas Hersu adalah siapa tahu karena terjadi dalam hal yang sama terjadi kekurangan dana untuk pembangunan proyek-proyek yang utang dari Cina. Jangan sampai pemerintah menjaminkan aset-aset ini kepada Cina. Itu yang was-was saya. Nah, pertanyaan saya Mas Hersu, sekarang kenapa sih bandara-bandara itu dikerjasamakan? Kuala Namu dikerjasamakan dengan India. Saya sudah ke India. Dan saya tidak pernah melihat sejarah India itu pengelola bandara yang baik. Saya tidak pernah lihat. Anda mendarat di New Delhi, di Mumbai. Wah, itu bandaranya jauh sekali daripada Cengkareng. Tapi kok dikerjasamakan dengan India. Pesawat India, kalau memang pikirannya India, pesawat India juga nggak ada kok di menguasai penerbangan dunia gitu. Jadi saya nggak ngerti apa di balik kerjasama India, mungkin karena di Medan banyak orang India kali sehingga kerjasama dengan India. Nah, Ya, ya. yang Ya, kita oke. awasi ini Cengkareng, Mas. Kalau ini sudah jual, menariknya Cengkareng, Mas Hersu. Ya. Setelah habis-habisan dua, itu kan sekarang ada kesalahan. Saya dapat informasi, ada kesalahan teknis. Pembangunan landasan bandara Cengkareng 2, Cengkareng 3. Karena ada dua landasan segitu, itu terlalu dekat sehingga itu tidak bisa menambah kapasitas jumlah pesawat yang mendarat karena tetap hanya dua. Karena terlalu dekat. Tapi saya nggak tahu ini demi proyek atau apa. Sehingga menjadi setelah beroperasi, itu menjadi beban Angkasa Pura. Karena kena beban penyusutan, bayar utang, dan operasional lintasan 3 itu. Nah, orang-orang seperti ini menurut saya itu harus bertanggung jawab yang membuat kerugian seperti ini. Itu Mas Her. Sekarang orang kan pertanyaannya gitu, ini kan pendekatan bisnis ini partner strategis gitu. Kan mereka selalu ngomong bahwa ini menguntungkan gitu. Apa keberatan Anda dan apakah juga memang ada bahayanya kalau kemudian bandara-bandara ini dikuasai oleh asing? Saya dari awal sangat takut kalau bandara dikuasai oleh asing. Karena bandara, pelabuhan itu memang adalah pintu masuknya negara, suatu negara. Nah, makanya di bandara itu ada namanya otoritas bandara, wakil dari negara. Itu
otoritas bandara itu betul-betul itu negara. Jadi orang bisa keluar kalau setelah bebas semua dari pemeriksaan bea cukai, imigrasi, dan lain-lain. Coba bisa Anda bayangkan, masih dipegang oleh kita aja, tenaga kerja asing ilegal gampang masuk, penyelundupan narkoba gampang masuk, ya kan? Apalagi sudah dipegang asing. Pelabuhan juga demikian. Jadi saya tidak pikir lagi bahwa mengelola bandara itu menurut saya itu tidak terlalu sulit, tidak terlalu sulit. Terlalu bodoh kita menyerahkan itu. Kalaupun mau mengelola, Mas Hersu, kenapa sih nggak pakai konsultan aja? Kenapa mesti dikerjasamakan? Gitu loh. Itu kan kenapa mesti dikerjasamakan? Konsultan aja kalau memang kita bodoh. Dan saya pikir tidak bodoh kok. Perkembangan Angkasa Pura I, Angkasa Pura II bekerja sendiri itu tidak ada yang bisa pertumbuhannya bagus sekali kok. Kenapa sekarang dipaksa untuk bekerja sama? Jadi saya menduga Mas Hersu, bahwa sebenarnya sudah terjadi masalah besar di dalam BUMN Angkasa Pura dan seperti halnya yang terjadi di BUMN konstruksi yang membangun jalan tol. Sepertinya sudah terjadi, cuma belum terbuka. Bahwa sepertinya dia sudah kehabisan cash untuk membiayai proyek mangkrak. Jadi saya ingin menyatakan kerjasama asing atau penjualan BUMN adalah dampak dari proyek mangkrak. Jadi mangkrak inilah yang menyebabkan BUMN kita harus dijual atau dikerjasamakan. Itu saya pikir penyebabnya. Jadi ini ya menanggung beban. Jadi perusahaan bandara-bandara yang menguntungkan itu menanggung beban kerugian dari bandara-bandara lain yang mangkrak atau yang rugi itu. Betul. Jadi jadi saya sekarang begini Mas Heru. Dengan tanpa protes dari DPR, dari masyarakat, sudah bisa mengkerjasamakan hal yang sangat strategis. Hal yang sangat strategis itu bandara pelabuhan diserahkan ke asing, dikelola asing bersama, walaupun katanya bersama. Saya yakin tinggal menunggu waktu aset-aset Jakarta, ibu kota, demi pindahnya ibu kota, itu akan dilakukan hal yang sama. Saya yakin itu akan terjadi. Karena semua sekarang cuma diam, nggak ada yang mau teriak, nggak ada yang mau memprotes. Dan menurut saya, pemerintah sekarang juga seakan-akan tidak butuh masukan dan jadi saya katakan nasionalisme dan rasa cinta tanah air sudah sangat hilang. Sudah sangat hilang. Itu malah menurut saya pengelolaan negara sebagai negara yang merdeka itu sudah mulai diabaikan. Itu saya pikir yang terjadi. Ya. Oke, saya agak tergoda bertanya-tanya, apakah memang kalau soal bandar ini, katakanlah kalau memang mesti ada cari partner strategis, apakah di dalam negeri tidak ada gitu, dan kemudian harus mencari dari luar negeri, atau ada pertimbangan lain kenapa mereka mencari partner dari luar? Gini Mas Heru, saya lama di BUMN. Ya. Untuk dapat sesuatu, salah satu adalah kerjasama luar negeri. Kenapa gitu? Ya karena Anda tidak bisa mengecek apa yang terjadi negosiasi di luar. Oh, oke. Jadi ini ada moral hazard dong di belakang itu ya sebenarnya ya. Tertutup kemungkinan karena itu, dan kita paham sekarang itu ahli-ahli goreng saham semua loh yang ada di dalam. Oh, oke. Itu ahli-ahli goreng saham semua. Bukan ahli korporasi loh, Mas. Bukan ahli korporasi yang sedang mengelola BUMN. Saya belum pernah lihat korporasinya sukses. Yang ini ada jadi financial engineering lah ini ya. Nah, ahli financial engineering itulah selalu melakukan kerjasama. Itu bungkusnya. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi ada 3 hal menurut saya Mas Hersu dari pembicaraan kita, bahwa Angkasa Pura, bandara yang aset strategi nasional dikerjasamakan karena sedang menghadapi kesulitan keuangan yang belum terbuka akibat proyek mangkrak yang dipaksakan di mana-mana, dan tidak tertutup kemungkinan terjadi kong kali kong di balik kerjasama dengan luar negeri tersebut. Karena
pengelola BUMN sekarang itu sebagian besar adalah ahli financial engineering. Yes, oke. Nah, dari semua bandara ini yang Abang tahu, selain Kuala Namu yang sudah kerjasama dengan India, mana lagi yang sudah ada kerjasama dengan luar negeri? Saya pikir kalau suka ini kan Jogja udah lagi Ya, mulai. Jogja lagi proses ya. Sekarang Cengkareng, Wakil Menteri BUMN sudah menyatakan sedang dicari. Oh. Itu sudah dicari. Nah, jadi saya pikir ya lama-lama ya memang saya lihat saya tersentuh benar hati saya. Nasionalisme kita sudah dibuang kemana? Oke, yes. Oke, baik. Jadi ini sebenarnya ya, kalaupun dibungkus dengan pernyataan bahwa ini dalam rangka partner strategi untuk pengembangan bisnis dan sebagainya, ini sebenarnya buat orang yang paham ada indikator, ada sesuatu yang ada something wrong lah gitu di sini ya. Bungkus mitra strategis adalah bungkus menyatakan kami tidak mampu dan kami bodoh. Oke. Itu bungkus. Jadi sebenarnya itu pengakuan dari pengelola BUMN sekarang bahwa dia bodoh dan tidak mampu mengelola BUMN. Oke. Yang kedua, membungkus bahwa ada masalah yang kita harus tutupi segera sebelum meledak. Yang ketiga, kemungkinan terjadi bahwa dari kerjasama itu di kemudian hari ada kerjasama lain di balik. Yes, oke. Baik, terima kasih Bang Saidido. Mari kita tunggu lagi bagian perkembangannya, karena banyak sekali dari perbincangan kita itu beberapa tahun yang lalu orang selalu mencibir gitu. Ini terlalu mengada-ada, ada pesimis dan sebagainya, dan kemudian bersama dengan waktu akhirnya itu semua terbukti gitu ya. Kalau ini sebenarnya tanda-tandanya udah lebih konkret gitu daripada waktu dulu ya gitu ya. Terima kasih Bang Saidido ya. Jadi saya pikir YouTube FNN ini yang dikelola FNN ini menjadi catatan sejarah untuk membuktikan apa yang kita katakan diperbincangkan di sini, itu bisa menjadi bukti sejarah bahwa apa yang kita prediksi terjadi dan itu adalah benar terjadi. Itu saya pikir, karena saya masih ingat betul kita bahas kereta api Makassar, benar terjadi. Kita bahas ibu kota negara, betul terjadi. Kita bahas tentang bandara, kita terjadi. Kita bahas kereta api cepat, terjadi. Bandara-bandara mangkrak, semua terjadi. Yes, oke, baik. Terima kasih. Kita bukan cenayang ya, bukan paranormal, tapi ada kalkulasinya, dan tentu saja jam terbang Bang Saidido yang cukup lama di Kementerian BUMN ini kan membuat Bang Saidido memahami berbagai persoalan dan ngerti lah kalau orang mau langkah kuda kemana, kira-kira kita paham ya. Saya bermimpi pengelola BUMN itu muncul lagi kembali, bahwa tujuan saya adalah membuat BUMN go global, masuk dunia, dan menghadang pemain dunia masuk. Bukan seperti sekarang, aneka tambang dimatikan, maka masuklah petambang dari Cina. Bukan begitu yang menurut saya. Kereta api akan mati karena kereta api cepat. Bukan membunuh BUMN dengan mengundang asing ke Indonesia. Yes, oke, baik. Terima kasih Bang Saidido. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.